Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Sapitri dengan NIM 2019 143743. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bimbingan dan konseling, di mana tugas mata kuliah bimbingan dan konseling SD dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni MPD. Baiklah, untuk di sini saya sudah membuat PowerPoint materi tentang bimbingan dan konseling SD. Untuk slide yang pertama yaitu bimbingan dan konseling. A. Bimbingan. Ada yang tahu apa itu bimbingan? Bimbingan merupakan proses pengarahan, pembinaan, dan bantuan yang dilakukan oleh seorang guru atau tenaga ahli pada bidangnya untuk orang yang memerlukannya. Kemudian B. Konseling. Konseling merupakan hubungan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara tatap muka yang berinteraksi dan klien dapat belajar untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya dengan cara wawancara atau menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Kemudian bimbingan dan konseling, keduanya saling melengkapi dalam interaksi antara seseorang dengan orang lainnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Next, slide kedua yaitu tujuan layanan BK atau bimbingan konseling. Yang pertama itu 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi atau perkembangan karir di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan diri. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan, masyarakat, dan lingkungan kerja. Kemudian yang keempat, mengatasi kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja. Kemudian untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya meliputi yang pertama itu sosial, yang kedua pribadi, yang ketiga belajar, dan yang keempat kerja. Kemudian slide ketiga. Azas-azas bimbingan konseling. Yang pertama itu azas kerahasiaan. Sesuatu yang dibicarakan antara peserta didik atau guru atau pembimbing itu tidak boleh disampaikan atau diketahui oleh orang lain. Kemudian yang kedua, azas kesukarelaan. Peserta didik diharapkan secara sukarela dapat menyampaikan, menceritakan, atau menjelaskan masalah yang sedang dialaminya kepada guru pembimbing tersebut. Kemudian yang ketiga, azas keterbukaan. Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat diperlukan suasana keterbukaan antara konseli dengan guru pembimbing. Kemudian yang keempat, azas kegiatan. Usaha bimbingan dan konseli tidak akan memberikan hasil, yang berarti bila seorang pendidik melakukan kegiatan sendiri dalam mencapai tujuan bimbingan tersebut. Kemudian yang kelima, azas kemandirian. Salah satu tujuan pemberian layanan bimbingan konseling adalah agar terciptanya kemandirian di dalam diri peserta didik. Kemudian yang keenam, azas kekinian. Azas kekinian yaitu azas bimbingan yang menghendaki agar objek sasaran layanan BK ialah permasalahan peserta didik dalam kondisi sekarang. Kemudian yang ketujuh, azas kedinamisan. Usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri peserta didik, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedelapan, azas keterpaduan. Pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjalin keterpaduan berbagai aspek dari individu yang dibimbing. Kemudian yang kesembilan, azas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma negara, norma ilmu, maupun kebiasaan sehari-hari.
Kemudian yang ke-10, azas keahlian. Untuk menjamin keberhasilan bimbingan dan konseling, para pembimbing ada baiknya memiliki keahlian pada bidangnya tersebut. Kemudian yang ke-11, azas alih tangan, bahwa jika seseorang pendidik sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, tetapi individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka seorang pendidik dapat mengirim individu kepada petugas badan yang lebih ahli. Kemudian yang terakhir, yang ke-12, yaitu azas Tuturi Handayani, yaitu azas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, mengembangkan keteladanan, memberikan pelayanan yang baik, dan dorongan serta kesempatan seluas-luasnya kepada setiap peserta didik untuk maju di masa yang akan datang. Selanjutnya itu slide kelima, prinsip pelayanan BK. Prinsip pelayanan BK. Yang pertama itu adalah bimbingan adalah suatu proses yang membantu individu agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, prinsip bimbingan konseling hendaknya berfokus pada individu yang dibimbing. Kemudian yang ketiga, bimbingan harus luas dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbingnya. Kemudian yang keempat, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konselor, yang berarti bahwa bimbingan ini baik yang bermasalah maupun tidak bermasalah. Kemudian yang terakhir, bimbingan bukan hanya tugas ataupun tanggung jawab konselor, tetapi juga guru-guru lain pada kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan peran masing-masing di sekolah. Selanjutnya, slide ke-6, fungsi layanan BK. Yang pertama, itu fungsi pengembangan dan penyaluran, yaitu konselor dapat mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu supaya bakat yang dimiliki individu tersebut dapat disalurkan. Kemudian yang kedua, fungsi adaptasi, yaitu konselor dapat membantu individu untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang, minat, kemampuan, dan kebutuhan individu dengan menggunakan informasi yang memadai. Kemudian yang terakhir, fungsi penyesuaian, yaitu konselor dapat membantu individu menemukan penyesuaian jati diri dan perkembangan secara optimal di lingkungan sekitarnya. Kemudian slide ke-7, setelah belajar dan menjawab pertanyaan serta materi tersebut, ada kaitannya kah dengan prodi yang saya ambil, yaitu PGSD. Dengan pembelajaran guru bimbingan dan konseling di SD yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan sekolah dasar, terutama menyangkut karakteristik kepribadian siswa ataupun setiap anak itu pastinya berbeda-beda. Diharapkan dapat membantu siswa dan juga saya terutama, agar nantinya peserta didik saya dapat memiliki potensi dan kepribadian yang berkembang secara baik dan positif di masa yang akan mendatang, dan pastinya berguna untuk nusa dan bangsa negara kita sendiri. Selanjutnya slide terakhir, slide ke-8. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.